Pemegang surat kuasa dan ahli waris Sambu Sambuaga mulai memberontak di lahan tol Manado Bitung 1, Senin 14 Februari. Penerima kuasa sekaligus ahli waris Marik Cisambut turun ke jalan tol yang melintas di Desa Suwaan, Minahasa Utara, sambil menenteng semua dokumen kepemilikan tanah dan surat pengadilan negeri Air Madidi. Tindakan ahli waris ini buntut dari sikap kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Sulawesi Utara dan pejabat pembuat komitmen pengadaan lahan jalan tol Manado Bitung 1 yang membuat kabur air program ganti rugi lahan warga Sambut Sambuaga. Aparat kepolisian sempat menemui ahli waris Sambut Sambuaga. Mari menjelaskan, lahannya kena tol seluas 1.576 meter persegi dan 11 meter persegi, jadi total 1.587 meter persegi. Dan nilai yang masih dibayar PPK sesuai perintah pengadilan sebesar Rp421.739.000. Tapi sejak semula, lahan ini tidak dalam status sengketa. Entah informasi dari mana, tiba-tiba Kepala PPK Pengadaan Lahan Jalan Tol Manado Bitung 1, Winnie Paul Cimawe, membisik ahli waris bahwa ada yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut. Padahal, Mari memegang alas hak atas tanah kesini itu berdasarkan Register Desa nomor 60 folio 31 dan Surat Keterangan Pengukuran Tanah nomor 17 garing SKBPT garing 2003 garing angka Romawi 2. Sementara, klaim siluman yang disembur Pauce cuma tangan kosong tanpa dokumen. Belakangan, Sopi TEG yang diinformasikan sempat mencegah justru membantah informasi hoaks itu. Pauce kemudian mendorong ahli waris menggugat perdata ke Pengadilan Negeri Air Madidi, tapi ternyata gugatan itu no. Karena majelis hakim menyadari laporan ahli waris tidak layak disidangkan, karena memang tidak dalam status sengketa. Pengadilan Negeri Air Madidi lalu membuat surat penetapan nomor 15 garing PDTP garing konsinyasi garing 2018 garing PN Air Madidi ke Kanwil BPN Sulut yang isinya meminta BPN membuat rekomendasi pembayaran karena Kanwil BPN sebagai ketua panitia pembebasan lahan tol Manado Bitung. Ada jalan tol ini. Ya, karena selama ini orang keluarga so kasih kesempatan berapa minggu lalu so disampaikan juga karena so keluar surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa untuk pembayaran lahan yang tertitip atas nama keluarga Sambut Sambuaga tidak ada halangan hukum untuk dicairkan. Surat dari pengadilan sudah kami bawa ke ini sebagai bukti, disampaikan ke BPN, tapi ternyata sampai sekarang belum dikeluarkan surat rekomendasi dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Sedangkan pengadilan sudah menyatakan bahwa untuk pencairan itu tidak ada halangan hukum. Tapi orang juga keluarga, saya sebagai kuasa yang dikuasakan oleh ahli waris, sekaligus saya juga ahli waris dari keluarga Sambut Sambuaga, merasa sangat kecewa. Karena terkesan cuman dibolak-balik, nggak tahu alasannya apa yang jelas gitu. Dari pengadilan sudah mengeluarkan surat yang menyatakan untuk pencairan tidak ada halangan hukum. Tapi dari BPN tidak mengeluarkan surat rekomendasi dengan alasan harus ada putusan menang. Memang waktu permasalahan lalu, orang yang gugat ternyata itu salah. Karena apa? Orang tidak tahu kasih apa-apa sebagai masyarakat yang awam. Kan dari waktu doi ini so dititip, dari Pol Cimawe itu dari PPK Lahan yang mengarahkan supaya Ibu Mary Pedoi dapat, katanya supaya dapat Ibu mesti gugat itu tuege. Padahal setelah orang sidang di pengadilan dari tuege itu dorang bantah bahwa dorang tidak pernah cegah orang atau blokir saat mau pembayaran tuh tahun 2017. Ternyata orang cuman diputar balikan, tidak tahu bagaimana DP jelas. Cuman istilahnya mengada-ngada. Pak Polce bilang ada yang cegat atau ada yang blokir. Karena terbukti di pengadilan begitu. Dari tuege membantah dan saat sidang lokasi didapati tudoi yang mau dibayar orang pebidang tanah ini yang atas penetapan dari pengadilan yang berhak keluarga Sambut Sambuaga dan tanah yang tuege tunjung beda lokasi. Makanya dari pengadilan menyatakan, Bu, Ibu putusan memang NO, tapi ini bukan NO karena bukan Ibu tanah kasihan. Memang ini dong Ibu tanah. Cuman karena
Dong ibu petuduhan salah. Ibu tuduh ke tutu ege dah blokir, ternyata nyanda. Ibu udah tuduh ibu petana dorang ada cegat, ternyata nyanda. Jadi ketuk memang secara hukum memang putusan iya kan dimulai karena selama ini pernah juga tahun 2020 orang blokir ini sampai dari Kasat Intel Pak Deki dia suruh ketuk dia telepon tuh Pak Polce untuk ketemu di Jasa Marga. Orang baku dapat semua di Jasa Marga, diundang semua sampai dari Polres, Polda semua turun, dari Kejaksaan semua turun. Ternyata sampai di waktu orang ada pertemuan di Jasa Marga, dari Pak Polce bilang kan ada tuh bacega. Nyanda juga ada, sampai orang bilang Pak Polce kalau memang ada yang cegah, mana ada yang DP sudut pencegahan, yang mana tuh orang tuh dia. Nyanda ada lagi. Kong, orang bilang, Bu, sabar, mungkin ini mau paling tinggi 1-2 minggu keluar ini surat rekomendasi. Karena kata alasan orang BPNP kepala Kakanwil ada ganti. Membayangkan dari itu tanggal 16 September tuh dia tahun 2020 sampai sekarangnya nak keluar tuh bukti-bukti. Dari pihak Jasa Marga sendiri Bu tahu bahwa ada pemboikotan? Ada, kita coba WA. Pertama kita WA kita kasih tahu ke Pak Konsultan tuh lalu tuh waktu tahun 2020. Tuh Bapak ketuk bilang, "Ibu lebih terhormat Ibu ke kantor dulu, kantor Jasa Marga." Terus kita ketemu di situ di kantor Jasa Marga dengan Pak Jonathan. Pak Jonathan sampai lihat sama tuh berkas-berkas. Ini dong berkas-berkas tuh dari pengadilan. Dari pengadilan saya kasih keluar. Sampai Pak Jonathan bilang, "Loh, ini soalnya tidak ada halangan hukum, kenapa belum bisa dikeluarkan surat rekomendasi?" Dia bilang, "Oh, nanti dia sampaikan ke Pak Polce. Ke Pak Polce dan ke BPN." Tapi sampai sekarang tidak keluar tuh surat rekomendasi. Sampai dari kita kasih tahu Pak Jonathan, "Pak, kita kasih waktu cuman sampai hari Jumat. Kalau tidak ada keluar surat rekomendasi, kita akan blokade ini dia hari Senin." Dan sekarang hari Senin. Mungkin dengan cara begini tuh. Mungkin orang akan tutup ini sampai orang yang bawa sini tuh doi baru orang buka. Jadi ini bukan cuma mau tutup 1, 2, 3 hari atau 1 minggunya enggak. Orang PHK ini, orang kasih cuma mau ambil orang PHK, orang buka rampas orang PHK. Toh, surat misalnya minta waktu lah, tapi harus berbentuk surat yang resmi. Jangan cuma lewat mulu. Karena orang tertipu dengan tuh Pak Polce dah bilang lalu, "Oh Bu, lo ibu gua ada yang cegat." Ternyata cuma mulu semua. Nyanda ada DP data asli. Nyanda ada DP secara tertulis yang resmi. Oh, ada mencegah. Kalau mencegah kan kalau dari BPN mesti menyurat atau dari PPK Lahan, tapi ternyata nyanda ada semua. Jadi sekarang orang tidak mau kalau cuma bilang-bilang. Orang akan kasih istilahnya kalau perlu dorang bawa sini tuh doi, tidak masalah. Kalau orang setengah mati sendiri, orang juga setengah mati yang mau cari-cari bagaimana sampai mau terbayar, mendingan orang tunggu orang yang bawa sini tuh doi itu. Atau bagaimana lah cara, pokoknya yang jelas udah harus ini memang tepat gitu. Nyana yang cuma bilang-bilang. Ironisnya, jalan tol sudah beroperasi selama 2 tahun, tapi Mari hanya bisa menyaksikan lalu lintas kendaraan di atas lannya. Dari Minahasa Utara, tim MC TV, Foni Yuni mengabarkan.